ini adalah milik kawan yang dipercayakan ke saya untuk dibuatkan gagang dan sarungnya. Dan seperti ini hasil sementara dari gagangnya, kayu kemuning dibentuk model pando ya, pando untuk badi luwu. Kemudian pada banuang kita lihat ini masih sementara juga, baru dibentuk dan masih akan diberi ukiran. Dan di bawah sini akan ada nanti sepatunya atau sambungan bagian bawah sebagai penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih di Badik Makassar Channel bersama saya HSP. Sekarang kita akan melanjutkan dengan melihat hasil akhir dari badi ini, yang mana kemarin sudah dibuatkan gagang dan sarungnya, dan seperti inilah tampilan akhirnya atau finalnya. Kemudian besinya juga atau bilahnya itu sudah dibersihkan juga, sudah ditompang sehingga pamornya sudah nampak lebih jelas. Sebelum kita lanjut ke besinya atau bilahnya, kita lihat dulu tampilan luarnya. Oke, ini dia tampilan luarnya atau masih pakaiannya. Pada gagang kayu kemuning emas, ya, warna kuningnya ganteng, cakep. Kemudian ada gradasi warna-warna lain juga yang lebih gelap. Kemudian motif-motif yang terpendam di dalamnya, seperti 3 dimensi juga bermain. Oke, bentuknya bagus, sangat artistik, dan mengacu pada model-model pangulu pando luwu. Kemudian lanjut pada banuang. Jadi banuang ini menggunakan penutup bawah atau sepatu dan balembeng tersendiri dari kayu yang berbeda dengan batang tengahnya ya. Dan pada batang tengahnya ini menggunakan kayu campaga yang bermotif ya. Campaga merah yang memiliki motif-motif. Ini motifnya. Dari sisi model, balembengnya sederhana, memiliki ukiran yang berpola daun. Tidak begitu ramai ukirannya karena dari sisi motif kayu dan corak juga sudah ramai, jadi biar tidak terlalu kelihatan seperti apa ya, intinya tidak terlalu kelihatan ramai lah, seperti itu. Tapi semua tergantung selera ya, jadi hal ini pun telah dikoordinasikan kepada pemiliknya dan dia sangat senang dengan seperti ini, yang mana tidak terlalu ramai. Dan pada bajunya atau pakaiannya ini, sarung dan gagangnya tidak diberi aksesoris perak, jadi polos, langsung seperti ini saja ya. Ukuran ya, untuk hitungan badi ini sangat panjang ya. Nanti saya kasih ukuran detailnya sebentar. Nah, kita lanjut ke isinya. Oke, saya bercerita sedikit sebelum memulai melihat detail dari pamornya. Jadi badi ini adalah milik kawan ya, yang mana kemarin diserahkan ke saya, dipercayakan ke saya untuk men-setting pembuatan gagang dan sarungnya, pemilihan kayu dan juga lain sebagainya. Jadi badi ini
diberikan ke saya, kemudian saya setting bersama pandai kayu atau denjama. Dan bila ini didapatkan teman atau mungkin dipesan langsung oleh teman di pandai besi Babang atau pandai besi di Luwu, biasa disebut pandai besi Babang di daerah Babang di Luwu, di daerah Babang di Luwu. Jadi besi Luwu yang ditempa di tanah Luwu oleh pandai besi di daerah Babang. Meskipun saya tidak melihat langsung proses pembuatannya ini, saya yakin badi ini dibuat sangat memakan waktu yang lama dibanding badi umumnya ya. Karena dari pola pamor ini dan macam-macam pamor yang ada di dalamnya ini sangat rumit pembuatannya. Tentunya akan menggunakan waktu yang panjang atau cukup lama. Sebentar saya akan lihatkan detail-detail dari pamor yang ada pada badi ini. Yang pertama, untuk pamor pada bagian pangkal sebelah kanan, ya ini sisi kanan dulu. Ini adalah pamor leko AC. Ya, leko AC, helai-helai lembaran-lembaran yang mana merupakan susunan dari layer-layer bahan pamor yang berbeda sehingga menjadi berapa warna yang berbeda pula hasilnya. Ya. Kemudian ini teknik sambang, ya. Teknik sambang yaitu terpisah antara bagian ini, ya, sambang namanya. Biasa juga ada yang muncul urat talasa di pertemuannya. Kebetulan ini sepertinya tidak ada. Kemudian pamor yang kedua, ini gamaca, suatu bentuk pamor yang umumnya juga didapati di badi Luwu, yang polanya seperti anyaman, ya. Ini gamaca itu kalau di Sulawesi biasa berupa dinding anyaman bambu, kemudian alat untuk menapis beras menggunakan anyaman dari bambu itu, dan anyamannya berbentuk selang-seling seperti ini disebut gamaca. Dan pola gamaca itu diterapkan pada logam atau badi. Jadi pamor gamaca ini sudah ada pada badi-badi Luwu yang tua ya. Untuk ini tempahan baru mengikuti atau mempelajari teknik pola gamaca yang tua, dan hasilnya juga seperti ini, tidak jauh berbeda. Ya. Jadi pamor gamaca sampai pada bagian tengah ya, di leko AC, kemudian masuk ke pamor gamaca pada bagian tengah. Pada bagian tengah. Salah satu hal yang unik di dalam pamor gamaca ini, di sela-selanya, di tengah-tengahnya ini, nanti mungkin akan saya beri foto detail atau zoom dari pamor yang tengah tersendiri ini. Ini adalah kurisi juga. Oh ya, gamaca ini termasuk kurisi ya, kurisi gamaca. Di sini ada kurisi juga, kurisi tuluk 2. Biasa juga disebut kurisi bintang kalau dia versi besar-besarnya. Ini dia sangat kecil, halus, dan berdempet 2, sehingga dibilang tuluk 2. Nah, di dalam ini. Nanti bisa di zoom, nanti saya buatkan foto makronya. Jadi ada lagi pamor di antara gamaca ini. Bisa dibayangkan kan betapa rumitnya. Jadi perkiraan saya mungkin sekedar membuat pamornya ini mungkin butuh waktu paling tidak 1 minggu. Hanya sekedar membuat bahan-bahan pamornya. Ya, oke. Tampak jauhnya leko AC, kemudian ada teknik sambangnya, kemudian tersambung lagi dengan bahan pamor, yaitu gamaca di sini, dan di tengahnya ada kurisi tuluk 2. Lanjut, menghampiri ke depan adalah pamor gantara, ya, yang bersusun. Nah, ini kita lihat lapisan-lapisannya, banyak layer lapis-lapisan bersusun dengan membentuk runcingan pada ujungnya, disebut pamor gantara. Nah, ini dia sampai ke ujung. Oke, tampak jelas pamor gantara. Kemudian ya, kita dapat lihat tentunya bahan dari pamor ini menggunakan juga bahan lemek ya, atau lemek, di mana kita bisa lihat muncul banyak atau muncul urat-urat talasa ya, urat talasa atau urat tuo atau urat hidup.
yang muncul di sela-sela bahan pamornya. Sebelah kiri, karena ini teknik baja gantung ya, jadi ini bajanya, baja gantung. Sebelah kiri pamornya tentunya tidak beda dengan yang kanan, sama. Jadi kedua sisinya itu pamornya sama, karena baja gantung ya. Jadi ini full semua pamor pada bagian atas, baja terpasang pada bagian bawah untuk menjadi matanya, dengan nama atau biasa kita sebut baja gantung. Teknik pembuatannya saya sudah pernah bahas di video saya yang sebelumnya. Bisa cari di profil atau di playlist Badi Makassar Channel. Nah, selain pamor-pamor di atas, sang empu juga memunculkan seperti duri, ya, bentukan seperti duri, tajam-tajam ya, kecil seperti duri pada pamor ya. Di bagian tengah sampai ke belakang itu biasa disebut kuku macan. Ya, ini dia. Oke. Kuku macan, ada kuku macannya. Kemudian pada bagian baja atau kemudian pada bagian baja atau sisi tajamnya, baja gantungnya ini diberi rakapeng atau mata pakato. Ini dia rakapengnya, suatu teknik sepuh yang cukup susah dan rumit. Saya sendiri belum bisa membayangkan bagaimana caranya. Rakapeng ini biasa disebut juga rakapeng pelangi karena dia memiliki bayangan atau bias di belakangnya. Jadi di sini ada bulatan kecil, kemudian bayangan hitam di belakangnya, kemudian ada lagi satu bayangan bergaris di belakang. Kadang juga seperti ini, ya, intinya ini berbayang di belakangnya seperti pelangi ya. Rakapeng pelangi. Jadi rakapengnya ini ada 3 rakapeng pelangi. Jadi ini dibuat tersendiri juga ya. Jadi setelah membuat masing-masing pamor ini ya, jadi membuat pamor leko AC, gamaca, tulu 2, gantara, kemudian disatukan, kemudian menjadi bentuk satu pamor, kemudian dipasangkan lagi baja. Tentu memang ini saya katakan sangat rumit. Jadi masterpiece lah ya. Jadi di sini ada 3 rakapeng atau mata pakato, dan kedepannya ini sampai ke ujung, dari tengah sampai ke ujung itu disebut rakapeng sioti-oti. Jadi rakapeng yang bersusun, yang mana tidak kelihatan full satu bulatan, seperduanya atau mungkin sepertiganya, 3/4-nya ya, kemudian disambung dengan rakapeng yang sama setelahnya ya, seperti ini. Ada satu, belum selesai ketutup, muncul lagi, belum sampai ketemu ujung, muncul lagi, begitu terus sampai ke ujung. Nah, seperti itu. Ada ketandaan pada badi ini, nanti terakhir kita jelaskan. Kembali kita lihat pada bagian tengah. Oh ya, sebelum ke tengah dulu kita lihat punggungnya. Punggungnya ini segitiga ya, segitiga. Coba kita lihat begini. Berbentuk segitiga. Ya, ini ya. Biasa disebut macopok bola ya. Seperti atap rumah ya, segitiga atap rumah. Ya, tebal. Kita lanjut pada sisi kiri. Jadi sama ya. Tidak berbeda sama kanan. Karena memang kedua sisi ini adalah satu. Beda dengan teknik baja jepit ya. Bisa saja pamor sebelah kiri dan kanan beda. Ini karena baja gantung kiri dan kanan itu sama. Jadi seperti ini. Leko AC-nya, kalaupun ada beda ya beda sedikit ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah leko AC, muncullah kurisi gamaca seperti anyaman ini. Kemudian di tengahnya ada tulu juga ya, persis sama dengan di sebelah, karena dia sisi sebelah dari sebelah sini ya. Nah, kemudian sampai ke sini ada lagi pamor gantara. Oke, rakapengnya juga sama, mata pakatonya juga sama, kuku macannya juga sama, dan kita lanjut pada ketandaannya. Ya,
Ketandaan seperti pengait ini, ya, pengait biasa juga disebut ketandaan lakadang. Jadi ini adalah tanda yang sengaja disisipkan oleh empu atau pandai besi atau panre atau padek-dek besi. Selain tanda itu, pada sebelah kiri ada siso, ya, ada tanda siso di pangkal sini ya. Sini ada siso. Kemudian pada bagian sini ada bulatan 3, biasanya disebut latarin talu. Dan habis, ya sepertinya sudah habis. Ketandaannya yang disisip ada 3. Nah itulah tadi dia, sehingga saya katakan pembuatan dari badi ini cukup rumit ya. Rumit malah ya. Karena memang berbagai macam pamor berada dalam satu bilah. Mulai dari leko AC, gamaca, kemudian disisip di tengah kurisi yang tuluk 2, kemudian gantara, kemudian ada lagi kuku macannya, pada baja gantungnya atau mata tajamnya ini diberikan lagi rakapeng atau mata pakato, yang mana ada versi pelanginya dan juga versi saling tumpang tidihnya yang biasa disebut rakapeng sioti-oti. Kemudian disisipkan pula beberapa ketandaan seperti lakadang, siso, dan latarin talu. Oke, sudah bisa dipahami ya bagaimana teknis dari pembuatan badi ini. Jadi saya tanpa melihat, saya mencoba memperkirakan bahwa memang ini penggarapannya bukan hal yang mudah. Dari sisi tampilan pakaian juga saya rasa sudah sangat memuaskan untuk pemiliknya ya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya nanti di kolom komentar, berapa kalau buat begitu? Yang pertama, bukan saya yang pesan bilahnya, ini teman yang pesan langsung. Dan kalau bicara estimasi, saya rasa ini sepertinya bilahnya saja ini cukup tinggi ya, karena mengingat teknis pembuatannya dan berbicara bahan yang digunakannya juga sangat banyak, saya rasa cukup tinggi. Ya, untuk teman-teman yang masih tetap menonton video ini, setelah ini akan ada tayangan detail dari badi ini untuk pamornya dan juga dari kurisi tuluk 2 yang kecil tadi. Saya coba tangkap gambarnya, semoga bisa kelihatan dengan jelas nanti. Dan simak terus. Di sini dulu perjumpaan kita kali ini bersama badi lu yang cantik ini. Semoga video ini kembali menambah wawasan dan juga menjadi referensi untuk teman-teman semua, baik dari segi model, menentukan selera, kemudian melihat indahnya pamor dan lain sebagainya.
Terima kasih telah menonton dan salam pusaka.